Halo, selamat datang. Sadar nggak sih kalau sekarang ini ada sebuah revolusi yang diam-diam terjadi di dunia perbankan syariah? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas. Gimana sih teknologi digital itu mengubah total cara kita berinteraksi sama keuangan yang berbasis syariah? Oke, coba saya tanya deh ke Anda. Kapan terakhir kali Anda benar-benar datang ke kantor cabang bank buat ngantri, ketemu teller gitu-gitu? Mungkin udah lama banget ya. Nah, kalau jawaban Anda udah lupa dan Anda lebih sering buka aplikasi mobile banking daripada pintu bank, selamat. Anda sebenarnya udah jadi bagian dari inti pembahasan kita hari ini. Biar kita semua paham betul, kita akan jalan bareng-bareng nih, ngebahas semuanya. Pertama, kita lihat dulu kenapa dunia digital seakan-akan memanggil. Terus, apa sih yang mendorong perubahan ini? Apa untungnya? Apa tantangannya? Dan yang paling penting, gimana caranya teknologi canggih bisa tetap syariah? Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Oke, kita masuk ke babak pertama, dunia digital memanggil. Gini ya, kita harus sama-sama sadar, di titik ini, digital itu bukan lagi pilihan, sama sekali bukan. Di dunia keuangan global sekarang, digital itu udah jadi bahasa utama. Kalau ada bank yang nggak fasih ngomong bahasa ini, ya siap-siap aja ketinggalan kereta. Terus apa sih sebenarnya digitalisasi perbankan syariah itu? Coba deh bayangin, semua urusan perbankan, mulai dari buka rekening, ngajuin pembiayaan, sampai investasi, semuanya bisa kelar cuma lewat HP di tangan Anda. Simple kan? Tapi, ada tapinya, dan ini kuncinya. Semua kemudahan itu harus dan wajib dari awal dirancang supaya 100% patuh sama prinsip-prinsip syariah. Nggak boleh melenceng sedikit pun. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih harus repot-repot jadi digital? Kenapa nggak pakai cara lama aja yang udah terbukti? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Ada beberapa kekuatan besar di luar sana yang memaksa perubahan ini terjadi. Pendorong pertamanya, coba tebak siapa? Ya, kita semua. Para nasabah. Coba deh, jujur. Kita kan udah terbiasa sama enaknya pesan ojek online, belanja online, semuanya serba instan. Nah, kita jadi nuntut hal yang sama dari bank. Pokoknya harus bisa diakses kapan aja, 24/7, langsung dari HP. Bank yang lemot dan nggak bisa kasih itu, ya siap-siap aja ditinggalin nasabahnya. Yang kedua, ini soal kompetisi yang makin ganas. Bayangin aja, bank syariah itu sekarang posisinya kejepit dari dua sisi. Di satu sisi, ada bank-bank konvensional raksasa yang duitnya banyak banget buat investasi digital. Di sisi lain, muncul perusahaan-perusahaan fintech yang kecil, lincah, gerakannya cepat, dan inovatif banget. Jadi, kalau cuma diam aja, wah itu sama aja bunuh diri. Tapi, ini bukan cuma soal untung rugi loh, ada sisi lain yang jauh lebih penting, dampak sosialnya. Dengan teknologi digital, layanan perbankan syariah bisa menjangkau orang-orang yang selama ini mungkin susah ke bank. Mereka yang tinggal di daerah terpencil misalnya. Tiba-tiba, mereka punya akses yang sama ke produk-produk keuangan syariah. Ini yang namanya inklusi keuangan. Bikin kue ekonomi jadi bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan yang terakhir, tentu aja soal efisiensi. Jujur aja, proses manual itu kan lambat, makan biaya, dan sering ada salah-salahnya. Nah, dengan digitalisasi, semua itu diganti sama sistem otomatis yang super cepat dan akurat. Ini nggak cuma menekan biaya operasional loh, tapi juga bikin para pegawai bank bisa fokus ke hal yang lebih strategis, yaitu ngasih pelayanan terbaik buat kita, para nasabahnya. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapa harus digital. Terus kalau bank-bank ini berhasil transformasinya, apa sih untungnya? Nah, sekarang ayo kita bedah satu-satu manfaatnya, baik buat banknya maupun buat kita sebagai nasabah. Nah, bisa kita lihat di sini, manfaatnya tuh banyak banget dan saling terkait. Operasional jadi lebih efisien, artinya biaya lebih hemat. Buat kita, jelas lebih gampang, bisa transaksi kapan aja, di mana aja, 24 jam sehari. Terus, makin banyak orang bisa dapat akses ke layanan perbankan. Layanannya juga bisa dibikin lebih pas buat kebutuhan kita masing-masing. Dan yang paling penting, bank syariah jadi lebih kuat buat bersaing. Intinya, ini situasi win-win solution dibuat semua. Tapi, jangan senang dulu. Perjalanannya ini nggak semulus jalan tol. Tentu ada tantangan-tantangan besar yang harus dilewati. Sekarang, kita lihat sisi lainnya. Apa aja sih rintangan di jalan transformasi ini? Setidaknya ada 4 tantangan besar. Yang pertama, soal modal. Membangun infrastruktur teknologi itu nggak murah, investasinya gede banget. Kedua, keamanan. Makin digital, makin jadi incaran hacker. Jadi keamanan siber itu harga mati. Ketiga, edukasi. Percuma teknologinya canggih kalau nasabahnya nggak ngerti cara pakainya atau bahkan nggak paham produk syariahnya. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit mungkin, yaitu nyari orangnya. Nyari talenta yang jago teknologi sekaligus paham fikih muamalah itu, wah, susah.
Nah, sekarang kita sampai di jantung permasalahannya, bagian yang paling unik sekaligus paling menantang dari perbankan syariah. Gimana caranya mempertemukan teknologi dengan syariah? Ini bukan sekedar comot teknologi terbaru terus ditempel gitu aja. Oh, nggak bisa. Ini tentang gimana caranya memastikan setiap baris kode, setiap fitur, setiap inovasi itu patuh dan tunduk pada prinsip-prinsip Islam. Ini adalah pagar-pagar yang nggak bisa ditawar sama sekali. Aturannya jelas, teknologi yang harus ikut syariah bukan sebaliknya. Artinya apa? Semua produk digital itu wajib hukumnya bebas dari riba, bebas dari gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan bebas dari maisir atau unsur spekulasi. Sistemnya juga harus adil dan aman buat semua. Dan yang paling fundamental, semua itu harus dirancang buat melindungi harta nasabah. Ini yang dalam prinsip syariah disebut hifdz al-mal. Oke, kita udah lihat pendorongnya, manfaatnya, sampai tantangannya. Jadi, setelah ini semua, gimana sih wajah perbankan syariah di masa depan? Kita bisa mulai dapat gambaran nih kemana arahnya di tengah gempuran ekonomi digital. Dan inilah intisari dari semua pembahasan kita. Digitalisasi itu bukan lagi sebuah pilihan, bukan opsi, tapi sebuah keharusan strategis. Buat bank syariah, cuma ini satu-satunya jalan. Jalan untuk bertahan, untuk tumbuh, dan yang terpenting, untuk tetap relevan di dunia yang perubahannya makin cepat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh sekarang juga, buka aplikasi mobile banking syariah yang Anda pakai. Lihat fiturnya, rasakan pengalamannya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sudah mencerminkan masa depan? Apakah bank Anda benar-benar sudah siap? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.